Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini dalam kendali Allah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hanya karena anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman yang hendak kami dengarkan. Kami percaya firman ini akan menguatkan, memberkati, sehingga hidup kami jadi berkat dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kendali Allah. Mazmur 52 ayat yang ke-8. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon zaitun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kemudian pohon itu bisa bertumbuh dan usianya bisa mencapai ribuan tahun. Dahsyat sekali saudara. Jadi usia pohon zaitun itu bisa sampai ribuan tahun. Bahkan katanya pohon ini nyaris tidak dapat binasa. Jika ditebang, akarnya akan kembali bertunas. Rahasia kesuburan ataupun ketangguhan pohon ini ada pada akarnya yang panjang, dapat menembus jauh ke dalam tanah. Bahkan saudara, pohon ini memiliki kemampuan yang dahsyat, yaitu dia mampu memulihkan dirinya. Ini luar biasa saudara. Pada musim kering, pohon zaitun menjadi layu. Namun saudara, tunggulnya masih dapat hidup lagi. Ketika hujan turun, maka lihatlah dahan baru akan muncul dari akarnya. Ini memang dahsyat sekali saudara. Nah, Daud memandang situasi hidupnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman. Saudara coba perhatikan, situasi hidupnya mau baik ataupun tidak, mau sukar ataupun tidak, mau di dalam lembah ataupun tidak, dia memandang semua itu sebagai proses pertumbuhan iman agar semakin tangguh dan berkualitas. Ini yang luar biasa saudara. Daud percaya bahwa Allah lah yang memegang kendali. Sekali lagi saudara, Daud percaya bahwa Allah yang pegang kendali. Maka ia yakin dapat bertahan dalam segala kondisi. Termasuk saudara ketika Ahimelek dan para imam serta penduduk Nob itu dibinasakan setelah Saul mendapat laporan dari Doeg bahwa Daud menemui Ahimelek. Dalam keadaan terancam saudara, dalam keadaan terancam dan geram, Daud menyerahkan pengadilan sepenuhnya pada Allah. Ini yang keren saudara. Daud yakin akan tetap terpelihara. Daud yakin akan tetap bertahan hidup seperti pohon zaitun
yang menghijau di rumah Allah. Segala peristiwa, situasi, keadaan, baik itu membahagiakan, mengecewakan, Daud percaya semua itu proses pertumbuhan iman dan akan membentuk karakter kita. Saudara, kita harus meneladani apa yang Daud lakukan. Dia berserah untuk segala situasi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak hanya memampukan kita untuk bertahan, namun juga membuat iman kita bertumbuh. Jadi saudara, dalam situasi terpuruk sekalipun, Tuhan tidak hanya mampu membuat kita bertahan, namun Tuhan mampu membuat iman kita bertumbuh. Ingatlah ini saudara, segala sesuatu ada dalam kendalinya, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengubah rencananya yang dahsyat atas kehidupan saudara dan kehidupan saya. Untuk itu saudara, yang perlu kita lakukan adalah berserahlah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan lihatlah, Allah akan bekerja, sebab segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Berbahagialah saudara yang mengandalkan Tuhan, karena Anda akan mengalami semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami berserah, percaya, dan mengandalkan Engkau. Dalam situasi kami yang mungkin tidak mengenakan, kami percaya Engkau tetap yang mengambil alih kendali. Keadaan tidak membinasakan kami. Masalah tidak menghancurkan kami. Sebab ada Allah Immanuel yang menyertai kami, untuk kemudian kami diberi kemampuan untuk bertahan, bahkan diberi kemampuan untuk bertumbuh imannya dalam segala situasi. Dan kami percaya semua yang terjadi ada dalam kendali Allah, dan semua yang terjadi itu ujungnya akan mempertumbuh iman kami dan memberkati iman kami, dan kemudian memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang punya kendali atas kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.